Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Selamat menikmati hari-hari yang akan kita jalani pada pagi hari ini, Sabtu 14 September tahun 2024. Kami kembali hadir dalam sarapan rohani pagi Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galania Benbase, yang bersuka cita menyambut hari ini. Mari kita memulai hari ini dengan mendasari dengan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi yang sangat indah ini. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sudah membangunkan kami untuk menyambut tahun yang baru. Biarlah hari ini Tuhan berikan kami hati yang selalu menyembah Engkau ya Bapa. Berkati kehidupan kami hari ini, jaga dan pelihara kami, perlengkapi dengan kami dengan senjata Roh-Mu yang kudus. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, buka mulut hati kami, pendengaran kami, pikiran kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang dapat kami simak, kami perdengarkan dan kami baca pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari yang indah ini kita akan mendasari sebelum kita melakukan segala kegiatan kita. Kita akan mendasari hari kita dengan firman Tuhan yang terambil bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Mazmur 94 ayat 19 dan Lukas 22 ayat 42 sampai 43. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari Mazmur 94 ayat 19, firman Tuhan berbunyi demikian. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku. Kemudian dalam Lukas 22 ayat 42 sampai 43, yang demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar, membaca firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi yang indah ini diberikan tema penghiburan dan penguatan Allah menenangkan. Penghiburan dan penguatan Allah menenangkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tahun 2012 kami dilantik kembali menjadi pelayan Tuhan di Jemaat Galania Benbase. Tahun 2012 itu kami kembali dilantik untuk menjadi majelis yang kedua kalinya. 2013 DB menyerang masyarakat, khususnya di lingkungan gereja kami di Galania Benbase. Kami melayani jemaat, mengunjungi jemaat seminggu bisa 3 kali, 4 kali. Tetapi semua itu kami laksanakan dengan penuh sukacita. Kami bertemu dengan satu orang keluarga yang sangat khawatir dengan keadaan anak mereka pada saat itu. Karena dilihat dari ronsen, kemudian dilihat dari hemoglobin darahnya sangat tidak bagus. Ibu dari keluarga ini sangat sedih, selalu sedih dan menangis setiap hari karena melihat situasi dan kondisi anaknya. Namun ketika kami datang ke sana dengan Pak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, kemudian kita menguatkan dia, kita berdoa,
memohon belas kasihan Tuhan dan berkat Tuhan untuk memberkati obat yang dipakai dan memberkati dokter yang melaksanakan tugasnya. Setelah kami berdoa, ibu ini berkata, saya merasa dikuatkan dan saya betul-betul dihibur oleh kasih setia Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada ratapan dan tangisan di setiap peristiwa kedukaan. Baik itu ketika sakit penyakit maupun sekalipun ada kematian, dan tidak kita bisa dapat hindari hal tersebut. Tidak kita bisa tolak. Kapanpun kedukaan, kapanpun kematian itu menyebut, tidak ada rencana dari kita, tetapi semuanya adalah rencana dari Tuhan. Hidup yang panah ini adalah tempat yang sementara bagi kita, tapi kematian atau kedukaan itu adalah sebuah misteri dalam kehidupan kita manusia. Tidak seorang pun yang tahu kapan hal itu akan terjadi. Dan kita tidak pernah mengerti misteri kedukaan atau misteri kematian itu. Allah yang kekal berkuasa baik atas kehidupan dan kematian. Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, Paulus mengajak jemaat untuk percaya bahwa Allah mengaruniakan penghiburan yang abadi, penghiburan yang tanpa batas, serta kekuatan yang menenangkan bagi umat pilihannya. Penghiburan dan kekuatan yang baik di dalam Allah memampukan kita untuk selalu optimis, untuk selalu bersemangat dan bersyukur di dalam kita menjalani hidup kita. Allah pasti akan menguatkan hati kita yang rapuh, hati kita yang duka, hati kita yang pedih, kesedihan, kecemasan, kekhawatiran dalam hidup kita. Allah akan menghibur dan memberikan kekuatan, sekaligus akan menenangkan kehidupan kita. Ketika kita melihat Raja Daud, di mana pada masa-masa akhir pemerintahannya, Raja Daud mengalami kegundahan yang luar biasa. Dikatakan dia sampai meneteskan air mata karena ketidakmampuannya di masa tua ini. Raja Daud selalu berpikir bagaimana Allah memberikan penghiburan dalam kehidupannya. Tetapi dalam kemanusiaannya terjadi kekhawatiran yang luar biasa. Namun ketika Raja Daud mendekatkan diri kepada Allah, ada penghiburan, ada kekuatan, ada ketenangan yang Raja Daud alami. Begitu juga kita, hidup ini tidak abadi. Bagaikan bunga yang pada paginya mekar, tetapi sorenya layu dan lisut. Jangan sia-siakan hidup ini. Pakailah hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah untuk pelayanan. Persiapkan diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Carilah hanya penghiburan dan kekuatan dan ketenangan itu dari Allah kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Allah kita akan memberkati orang yang mencari penghiburan, kekuatan, dan ketenangan hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarlah firman ini menjadi dasar dalam kehidupan kita hari ini, sehingga kita bisa bertindak, berperilaku, mempunyai program yang sangat baik. Hanya kita dasari di dalam Kristus Yesus sebagai batu penjuru dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur, kami mengamini akan firman Tuhan, di mana penghiburan, kekuatan, dan ketenangan dalam hidup kami hanya kami dapatkan di dalam Kristus Yesus,
Allah kami yang luar biasa dalam hidup kami. Bapa, pagi ini kami akan merancangkan segala program aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang menjaga dan memelihara kami dan memberkati apa yang menjadi kerinduan kami hari ini dan ke depannya. Bapa, kami bersyukur kami memiliki saudara-saudara yang baik. Kami memiliki gereja yang betul-betul bertanggung jawab dalam kehidupan kami. Biarlah selalu kami ada dalam kasih setia Tuhan. Bapa, saudara kami yang sakit, yang berduka, yang membutuhkan penghiburan, biar Tuhan yang hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka selalu dalam lindungan tangan kasih-Mu saja. Bapa di surga, kami rindu berdoa untuk gereja kami Galania Embassi, dan secara umum untuk gereja Kristen Protestan di Bali. Biarlah kasih setia Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi program dalam kehidupan kami bergereja, terkhusus untuk Galania Embassi, biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami, keharmonisan kami dalam lingkungan kami. Kami harapkan Tuhan selalu campur tangan di dalamnya, sehingga orang-orang yang belum mengenal Engkau, belum mengenal kasih-Mu ya Bapa, mereka akan mengenal secara nyata. Kerinduan kami untuk menata kuburan, untuk membangun lubang kuburan, ya Tuhan memberkati, Tuhan menjaga dan memelihara, berikan kasih-Mu melanda dalam kehidupan keluarga-keluarga kami, baik yang mengenal Engkau maupun yang belum mengenal akan Engkau. Negara kami Tuhan, kami bawa juga dalam proses pergantian tapuk pimpinan presiden kami Tuhan. Tuhan berkati presiden yang baru akan meniti juga apa yang sudah dilaksanakan oleh presiden yang lama dan memperbarui kehidupan kami semua. Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk pemilihan gubernur, bupati yang terjadi nanti pada bulan Oktober ini. Tuhan berkati, berikan kami pemimpin-pemimpin yang baik, karena Engkau ada di dunia ini melalui mereka Tuhan. Karena pemimpin-pemimpin kami perwujudan dan pemerintah kami perwujudan dari kasih setia Tuhan yang melanda dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mulai hari ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Biarlah Tuhan memeliharakan kehidupan kami. Ampuni akan segenap dosa itu Tuhan. Di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah sarapan rohani pagi yang dapat kami sajikan dari Galania Embassi. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.